Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap maya ya. Meskipun kita tidak bertemu langsung secara tatap muka. Dan ini adalah pertemuan pertama tentunya untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus sehingga kita semua bisa menjadi umat yang mulia, yang dimana kita sebelumnya adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, dan alhamdulillah pada saat ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru, terutama program studi akuntansi, manajemen, gizi, dan juga program studi ilmu hukum. Yang pada tahun ini tentunya saya ucapkan selamat, Anda telah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Bumi Gora, dan saya harapkan ya mudah-mudahan nanti semua mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, tidak ada kendala apapun, tidak ada kendala berarti yang menghambat proses perkuliahan semua adik-adik mahasiswa dan semua teman-teman mahasiswa, tentunya jika umurnya lebih tua dari saya ya. Dan untuk pertemuan pertama ini yang akan saya bahas adalah tentang RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi sama seperti mata kuliah yang lain, kita akan ada 16 pertemuan ya. Jadi dari 16 pertemuan itu nanti akan ada materi-materi yang wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Di antaranya adalah tentang tauhid, penciptaan manusia, makna Islam, sumber hukum Islam, ya, agama Islam dan ruang lingkupnya, akhlak. Jadi di sini berbicara tentang akhlak nanti ya. Kemudian jenis-jenis hukum Islam, Islam dan sains, menuntut ilmu, jual beli dalam Islam, ikhtiar dan tawakal, dan juga nanti kita akan membahas sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Jadi itu topik-topik yang akan dibahas nanti dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, mata kuliah pendidikan studi Islam ini sifatnya wajib ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan jurusan Anda, tetapi sifatnya wajib dan Anda harus lulus tentunya. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah bukan hanya sekedar wajibnya mata kuliah ini, tetapi adalah substansi dari apa yang harus kita dapatkan setelah kita mempelajari atau mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi tidak hanya sekedar lulus mata kuliah, tetapi juga kita perlu memahami materi-materi yang ada dalam pendidikan agama Islam ini. Dan yang paling penting juga tentunya kita dapat mengamalkan dan mematuhi segala apa yang kita ketahui. Ya, untuk pertemuan pertama, jadi saya kemarin sudah upload tugas di e-learning. Jadi
ada karena materi yang pertama adalah tentang tauhid. Jadi tugas pertama adalah saya meminta untuk seluruh mahasiswa mencari referensi baik dari yang bersumber dari Al-Qur'an atau Al-Hadis yang berkaitan dengan tauhid ya. Bisa bersumber dari Al-Qur'an ya. Jadi tolong dicari atau dikumpulkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan tauhid ya. Jadi nanti bisa di list misalnya 1 sampai 3 sumbernya dari Al-Qur'an dan disebutkan suratnya ya, surat apa dan juga ayatnya ayat berapa. Jadi yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian juga bisa dicari yang bersumber dari hadis. Ya, jadi perintah tentang mengesahkan Allah. Jadi Anda cari minimal 5 referensi. Jadi itu tugas yang pertama. Dan tidak harus ditulis huruf Arabnya, tidak harus. Ya, cukup menulis artinya saja, maknanya saja. Kalau Al-Quran tinggal dituliskan suratnya, surat apa dan ayat keberapa. Ya. Dan kalau itu hadis, tolong juga disebutkan hadis riwayat siapa. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis tentang tauhid. Di materi pertama, saya juga sudah mengupload ada materi yang berkaitan dengan tauhid. Anda bisa buka PowerPoint-nya. Jadi mungkin Anda bisa masukkan juga ada ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan tauhid. Tapi saya mohon juga ayat-ayat yang lain karena banyak sekali ayat-ayat lain yang berkenaan atau membahas tentang tauhid. Ya. Jadi itu tugas yang pertama, dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah mata kuliah ini berlangsung. Kemudian tugas yang kedua adalah mahasiswa diharapkan untuk membagi diri dalam kelompok, ya, maksimal menjadi 12 kelompok. Ya. Jadi nanti disesuaikan kalau misalnya di program studi akuntansi ada 100 mahasiswa misalnya, ya tinggal dibagi berarti masing-masing kelompok terdiri dari berapa orang ya. Pokoknya dibagi menjadi maksimal 12 kelompok. Jadi tolong nanti dikoordinasi dengan ketua kelasnya dan dibagikan kepada saya siapa-siapa nama kelompoknya ya. Karena nanti di kelompok ini akan memudahkan kita untuk berkoordinasi dan juga terkait dengan tugas-tugas yang akan saya berikan kepada mahasiswa nanti. Ya, kemudian sistem penilaian, ya, sistem penilaian tentu dari harian. Saya akan nilai dari harian. Setiap pertemuan mahasiswa ada nilainya karena setiap pertemuan tentu ada tugas dan juga ada kita ambil dari ya nilai MIT dan juga nilai UAS tentunya ya. Jadi kehadiran minimal 70%, 75% kehadiran. Nah, mana yang kita rekam sebagai kehadiran? Ya, kehadiran yang kita rekam adalah mahasiswa yang melakukan absen secara online, itu kita sudah anggap hadir ya. Dia ada di sana kolom chat, silakan dibuka di e-learning kolom chat dan menuliskan namanya untuk melakukan absen di sana. Nah, untuk diketahui sistem e-learning yang kita terapkan juga adalah atau Learning Management System LMS, yaitu sistem pendidikan asinkronus di mana kita tidak terbatas pada waktu dan juga tempat. Jadi mahasiswa bisa mengakses materi ini kapan saja dan di mana saja. Nah, itu untuk memudahkan ya mahasiswa untuk membaca dan memahami materi-materi yang berkaitan dan yang akan menjadi materi utama dalam pendidikan agama Islam. Sumber-sumber yang kita pakai sebagai rujukan saya tuliskan di situ menjadi sumber rujukan utama adalah tentu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tetapi di luar itu ada buku-buku yang bisa Anda baca. Ya. Di antaranya adalah buku Muhammad bin Abdul Malik dan kawan-kawan, judulnya Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam. Ya.
diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2009 ya. Juga bisa juga membaca 3 landasan utama Islamic Propagation Office Riyadh ya. Sebenarnya semua sumber bisa dibaca sebagai referensi. Yang penting nanti sumbernya bisa kita pertanggungjawabkan dan nanti akan kita diskusikan. Jadi saya berharap nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu secara langsung di kelas dan akan ada tugas untuk presentasi terkait dengan materi-materi atau topik-topik yang menjadi topik inti dalam mata kuliah studi Islam ya. Misalnya kelompok 1 nanti siap-siap ya, sebagai gambaran akan mempresentasikan materi tentang hakikat dan martabat manusia. Kemudian kelompok 2 akan mempresentasikan tentang agama Islam dan ruang lingkupnya. Kemudian kelompok berikutnya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, athar. Kemudian kelompok berikutnya ada akhlak dalam Islam, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira gambaran yang akan kita bahas nanti di mata kuliah program studi agama Islam. Dan kebetulan studi agama Islam ini, pendidikan studi agama Islam ini sama ya. Saya mengajar kalau tidak salah di 5 kelas yang isinya tentu sama, walaupun mahasiswanya berbeda. Tentu materi yang kita bahas juga sama ya, pendidikan agama Islam. Saya rasa itu saja untuk pertemuan pertama. Jadi nanti tolong dikumpulkan tugas yang sudah saya berikan terkait dengan tauhid dan juga membagi diri dalam kelompok ya, membagi diri dalam kelompok. Dan mahasiswa yang sudah membagi diri dalam kelompok nanti bisa menyerahkan nama-namanya dan terbagi dalam kelompok berapa ya. Bisa di-share nanti di WhatsApp group yang telah dibuat oleh ketua kelasnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat menjadi mahasiswa baru di Universitas Bumi Gora dan selamat berjuang karena perjuangan Anda masih panjang sampai 4 tahun ke depan ya. Semoga sukses. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.